Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yaitu tentang tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Sebelum beralih ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nurul Masa dengan NIM lahir 108 dan juga teman saya Arifatul Ain Lisah dengan NIM lahir 113. Pada bab 1 terdapat rumusan masalah dan juga tujuan masalah yang bisa dibaca sendiri. Untuk yang pertama yaitu pengertian perilaku konsumen. Di sini menurut Kotler dan Keller tahun 2015, sebagai konsumen merupakan kegiatan memilih barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen berdasarkan pengalaman mereka terkait persepsi, sikap, bahkan lingkungan di mana konsumen membeli produk melalui berbagai pertimbangan didasarkan pada stimuli yang ada seperti promosi produk agar konsumen melakukan pilihan pada produk tersebut. Selanjutnya pengertian keputusan pembelian. Di sini keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian. Dan keputusan ini diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan final yang dimiliki seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dengan berbagai pertimbangan tertentu. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen menggambarkan seberapa jauh masalah dalam usaha memasarkan suatu produk ke konsumen. Selanjutnya kita beralih pada komponen keputusan pembelian. Di sini unsur atau komponen pembuatan keputusan yang berlaku umum menurut Ibnu Samsi, yaitu yang pertama satu tujuan. Tujuan harus ditegaskan dalam pengambilan keputusan. Apa tujuan mengambil tujuan itu? Selanjutnya ada identifikasi alternatif. Untuk mencapai tujuan tersebut kiranya perlu dibuatkan beberapa alternatif yang nantinya perlu dipilih salah satu yang dianggap paling tepat. Selanjutnya ada faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Berdasarkan pemilihan alternatif itu baru dapat diketahui setelah putusan itu dilaksanakan. Selanjutnya yang keempat, dibutuhkan sarana untuk mengukur hasil yang dicapai. Masing-masing alternatif memiliki elemen positif dan negatifnya, termasuk sudah diperhitungkan dalamnya. Selanjutnya secara umum keputusan konsumen mengambil bentuk yang mempunyai langkah-langkah. Untuk langkah-langkah yang pertama itu pengenalan tujuan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi antar alternatif, yang keempat pembelian, dan yang kelima yaitu hasil. Selanjutnya bab 3 yaitu pembahasan. Di sini studi kasus kita mengambil jurnal dengan judul yaitu pengaruh produk, harga, lokasi, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian di Kopitiam Oi di Surabaya. Jurnal ini disusun oleh Desi Purwanti Atmaja dan Martinus Ferdian Adiwinata. Di sini tujuan penelitian yaitu penelitian ini dimasukkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Kopitiam Oi. Apakah faktor produk, harga, lokasi, atau kualitas layanan? Penelitian ini dilakukan di Kopitiam Oi Surabaya di Jalan Embong Malang dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Populasinya adalah semua masyarakat Surabaya yang pernah mengunjungi Kopitiam Oi tersebut. Hasilnya adalah gambaran nyata dari masyarakat Surabaya yang memilih untuk memutuskan membeli makanan dan minuman di Kopitiam Oi. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor produk yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Untuk metode pembelian sendiri, di sini kajian penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian perhubungan kasual. Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi oleh peneliti adalah konsumen Kopitiam Oi Surabaya yang berusia minimal 17 tahun. Dan selanjutnya kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu dalam jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan variabel yang memberikan pengaruh yang paling signifikan yaitu terdapat pada variabel produk, sedangkan untuk variabel lainnya seperti variabel harga, kualitas layanan, dan lokasi juga memiliki pengaruh, namun pengaruh yang diberikan masih belum signifikan atau masih sedikit. Namun dari faktor-faktor atau variabel tersebut masih memiliki pengaruh positif terhadap pembelian Kopitiam Oi di Surabaya. Selanjutnya untuk artikel terkait akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang mengenai artikel terkait. Jurnal dengan judul Minat Beli sebagai Mediasi Pengaruh Brand, Image, dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Batik di Pekalongan oleh Chris Lutfi dan Munawisi. Pada jurnal ini, perbedaan dengan jumlah pertama, pada jurnal ini lebih ke brand image yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Harga dan lainnya juga memiliki pengaruh, namun konsumen akan melihat barang yang akan dibeli. Untuk selanjutnya yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Adidas pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh Salman Farisi. Dalam jurnal tersebut terdapat variabel citra merek dan kualitas produk yang memiliki pengaruh terhadap
keputusan pembelian. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa ada pengaruh positif namun tidak signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu pada jurnal dengan judul Pengaruh Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian oleh Nur Amalia, dijelaskan bahwa citra merek terhadap keputusan pembelian mie Endes berpengaruh signifikan. Harga terhadap konsumen pembelian mie Endes berpengaruh ditentukan oleh merek. Hal ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Trade Emotion Konsumen dan Brand Trust pada keputusan pembelian produk susu Anlin di Surabaya oleh Emma Verina Dewi. Didapatkan hasil yang menunjukkan signifikan pengaruh kekuatan konsumen terhadap keputusan pembelian mereka karena mereka percaya bahwa produk adalah jawaban untuk mengatasi ketakutan mereka. Nah, selanjutnya pada jurnal dengan judul Pengaruh Citra Merek Brand Image terhadap keputusan pembelian kerudung Dinai, studi pada konsumen Gea Fashion Banjar oleh Ismiati, dijelaskan bahwa citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, perusahaan harus tetap menjaga dan meningkatkan brand image kerudung Denai di masyarakat supaya keputusan pembelian untuk kerudung Denai terus meningkat di masa yang akan datang. Nah, untuk yang terakhir yaitu bab 5 bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan, keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencangkup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian, dan keputusan ini diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan finansial yang memiliki seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen menggambarkan seberapa jauh pemasaran dalam usaha memasarkan suatu produk ke konsumen. Pada dasarnya, tindakan konsumen dalam pembelian keputusan pembelian sama terhadap pembelian variabel-variabel yang menjadikan konsumen untuk menentukan pembelian keputusan tergantung produknya.